putar yang tadi dulu. Bentar. Ulang lagi yang tadi. Yang mana tadi deh? Bentar ya, Nak. Sambil menunggu, kita putar lagi. Yang baru masuk suaranya dikit. Mungkin mengalahkan orang-orang di sana. Namun kata Yosua dan Kaleb, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini. Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh. Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Oke, baik. Tadi yang kita lihat itu adalah cerita Joshua. Karena pelajaran kita lihat bukumu halaman 82. Di halaman 82 di situ meneladani kesetiaan Joshua. Agar kalian tidak bingung siapa si Joshua itu. Itulah dia. Bangsa Israel yang memimpin atau pemimpin bangsa Israel yang meruntuhkan tembok Jericho. Coba lihat sebelumnya halaman 81. Baca dulu soalnya si siapa yang masih ada nih? Si Sophie. A. Cerdas cermat Alkitab. Baca dulu, Nak. Nomor 1 A. 81. Mana Sophie?
Dalam kitab apakah makna menjalin hubungan dengan Tuhan disebutkan? Ya, coba menjalin hubungan artinya ada hubungan antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan. Di kitab mana ada? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Misalnya, hai anak-anak Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Di mana tertulis? Nggak ada yang tahu. Berhubungan maksudnya kita menjalin komunikasi dengan Tuhan. Hubungan itu kan berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Kalau ini teacher menghubungi kalian ini ya lewat laptop atau lewat handphone kalian. Kita sedang jalin komunikasi di sini, kita sedang berhubungan. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa? Di ayat-ayat mana ada itu maksudnya? Tentang mengajari kita berdoa, menyuruh berdoa atau suruh beribadah. Ya Tuhan, tak ada yang tahu satu orang pun. Tetaplah Mazmur, berdoa. teacher. Mazmur, apa isinya? Jangan asal Mazmur. Yang baru masuk suaranya nak tolong dikip ya nak ya. Mazmur berapa Mazmur? Sinta, suara adiknya nak, suara handphonenya tolong dikip. Sinta masih terdengar suaranya, tolong di-mute nak. Ya. Mana dia? Masih terdengar suara menangis nak, tolong Sinta. Oke? Sudah? Jadi halaman 81 di kitab mana tertulis makna itu artinya arti menjalin hubungan. Tolong Sinta suaranya nak di-mute nak. Berhubungan dengan Tuhan. Contoh, Yesus kan pernah mengajar kalau kamu mau berdoa, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan kan berhubungan dengan Tuhan hanya melalui doa, membaca Alkitab, beribadah. Jadi ayat-ayat yang menunjukkan ibadah, doa, baca Alkitab di mana itu maksudnya ini. Coba dulu buka di Yohanes pasal 15. Tuliskan nanti. Siapkan buku tulismu di situ, langsung tulis nanti halaman 81 itu jawabannya itu di buku tulisnya. Nanti kalau ngumpul buku tulisnya aja dulu yang dikumpul. Nomor 1 itu tadi, Yohanes pasal 15. Ada Alkitab, teacher kan udah bilang kalau belajar agama siapkan Alkitab, buku catatan, pena. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 15. Ada yang sudah ketemu? Kalau sudah ketemu langsung dibuka mic-nya, nanti teacher suruh baca. Kenapa Sinta nggak mendengar ya nak ya? Matikan mikrofonmu Sinta. Nggak dengar dia mungkin, nggak tahu teacher, entah salah di mana. Nah, ada yang udah ketemu Alkitabnya? Alkitabnya. Udah, Yohanes pasal 15. Siapa yang bawa Alkitab di situ? Yang baca Alkitab? Nggak ada. Freddy, keep suaranya nak. Freddy, keep suaranya. Saya teacher. Ya, baca Monik. Freddy, suaramu dipelankan nak. Kedengaran ke sini suara adik-adik nangis atau gitu. Mute aja nak Freddy, mute. Dari ayat 1 kan, Cer? Ayat 15 saja langsung. Itu kan panjang. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Ya, coba ayat 14. Siapa yang ada Alkitab? Angkat tangan. Hebat. Ini suara siapa nak yang masih terdengar? Si Freddy sama si Sinta. Aku, Cer. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Terus ayat 10. Si Nopri. Mana tuh? Ayat 10 Nopri.
Aku akan tinggal di dalamku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kakinya. Ya. Jadi itu adalah tinggal. Yohanes 15. Dia suruh kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya kita itu tetap berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Jadi di situ dibilang, akulah pokok anggur. Jadi Tuhan itu diumpamakan seperti batang. Ini batang pohon. Batang ini nggak bisa hidup sendiri kalau nggak ada cabang-cabangnya, nggak ada daunnya, nggak ada ranting-rantingnya. Jadi dia membutuhkan carang atau ranting. Nah, kita anak-anak Tuhan diumpamakan seperti ranting ini. Untuk kita bisa hidup, untuk kita terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita harus tinggal di pokok anggur itu. Jadi Yesus diumpamakan seperti pokok anggur. Jadi ranting ini harus menempel ke pokok anggur ini agar dia bisa hidup dan berbuah. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Yesus umpama itu perumpamaan. Yesus mengumpamakan dirinya itu seperti pohon anggur. Dan kita anak-anak itu ranting-ranting. Jadi ranting itu untuk bisa hidup dan berbuah, supaya anggur itu berbuah, dia harus carang-carangnya itu harus nempel di pokok anggur itu maksudnya di situ. Jadi sudah ada di situ makna menjalin hubungan dengan Tuhan. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, tetap berdoa, baru kita berhasil. Kan kemarin teacher bilang, apa cita-cita kalian? Jangan hidup tanpa cita-cita. Dari sekarang udah bisa berdoa, udah kelas 6, udah pandai. Tuliskan cita-citamu itu, tuliskan pokok-pokok doamu. Setiap hari berdoa, nanti lihat beberapa tahun ke depan, kamu akan bingung. Doa ini dijawab, doa ini dijawab, doa ini dijawab. Nah kalau nggak ada daftar doamu, apa yang Tuhan mau jawab? Sama seperti kamu kepada orang tua. Kenapa si Freddy sama si Sinta masih ada suara, nak? Nggak tekan moodnya itu, nak, mood supaya tidak kedengaran ke sini ya, nak ya. Jadi perhatikan, orang tuamu nggak mungkin tahu kamu butuh pena kalau kamu nggak ngomong. Pasti kamu ngomong kan, Mak, pena aku rusak, Mak, bukuku habis. Oh, mamanya beli kasih. Memang orang kamu tahu kebutuhanmu adalah pena dan buku. Tapi ada kalanya kamu ngomong, oh berarti sudah habis, beli nak yang baru. Begitulah Tuhan. Tuhan tahu setiap anak-anaknya apa yang menjadi kebutuhannya. Tapi kenapa disuruh berdoa? Kan Tuhan Maha tahu buat apa lagi kita berdoa. Artinya di situ supaya kita ada komunikasi dengan Tuhan. Contoh, kamu nggak ngomong sama mamamu, nggak tahu butuh pena, nggak tahu, diam aja, diam. Mamanya pun diam, anaknya diam. Nah, macam mana mau terpenuhi kebutuhanmu kalau nggak ada komunikasi, kalau nggak ada hubungan di antara orang tua dan anak? Begitu juga lah dengan Tuhan, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terjalin ketika kita berbicara kepada Tuhan. Kita tetap tinggal dengan membaca Alkitab, kita tetap berdoa. Itu maksudnya itu. Jadi tuliskan di situ, boleh ditambahin cari ayat lain. Nanti di buku tulis ya. 1 Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 15 itu ayat yang berbicara mengenai menjalin hubungan dengan Tuhan. Boleh kalian tambahin, nanti teacher koreksi. Kalau benar teacher benarkan, kalau salah ya tidak. Contoh lagi. Hah? Apa, nak? Siapa yang bertanya tadi? Halaman berapa? Halaman 81, nak. Yang baru gabung 81. Paling bawah itu ada pertanyaan di situ. Dalam kitab apakah? Ya. Jadi kalau baru masuk, nak, dengar-dengar aja dulu ya. Nanti kita ulang terlambat lagi kita. Oke, baru nomor bagian B. Coba baca si Nopri, B, halaman 82. Dalam kitab apakah buah roh ditulis? Iya, dalam kitab apakah buah roh ditulis? Coba untuk si Galatia. siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi? Gak usah takut. Saya teacher. Anita, Galatia berapa, nak? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dia langsung buka Alkitabnya, cepat. Yang menemukan langsung dibaca. Ada yang menemukan?
Saya teacher. Ya, yang menemukan langsung dibaca. Ayo cepat sedikit nak, biar waktu kita lumayan kita pakai ini. Kalian kelas 6 harus tuntas ini. Siapa yang menemukan tadi? Dibaca. Kok si Freddy nggak dengar suara? Yang lain bisa dengar nak. Kayak mana itu? Ada suara apa dengan si Freddy ini? Baca dulu nak yang ketemu. Saya teacher. Saya Iya. teacher. Andika. Bacalah, baca. Andika. Ya, Andika baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, kenapa buka si Andika nggak ada? Belum mandi, belum pakai baju seragam. Si Amel, mana ini harus ada wajahnya lah. Biasakan kalau ada belajar pakai, ya. Aduh, ini kita dipakai masih pakai kuota teacher banget. Kuota teacher ini nak. Wifi-nya tadi gangguan, jadi mau keluar lagi susah ini. Terputus kita sebentar nanti. Sebentar dulu nak ya, biar kuat jaringannya. Kita pakai wifi sebentar, bentar aja. Kita sambungkan dulu, tapi kalau keluar nanti dari jaringan, ulang lagi dari awal ya. Enggak, kayaknya dia langsung Langsung ya. Biar aku coba dulu anak ya. Connectingnya, oh berarti, oh sudah langsung. Dia langsung kok. Oke sudah. Jadi sekarang perhatikan. Di kitab mana tadi tertulis? Galatia. Nah, mereka nggak ada nih. Gangguan. Iya. Aku ngomong kayak orang gila, nggak ada yang dengar. Ini jaringannya. Aduh, gangguan nak, maaf nak, ini gangguan. Halo? Coba Halo? Oke, udah. Sekarang perhatikan. Di kitab mana kata tertulis itu adalah Galatia 5 ayat 22. Dituliskan di buku tulisnya itu nanti. Itu pasti. Ya, selain dari ayat itu nggak ada. Ya, oke. Yang kedua, C. Baca dulu si Sophie. C. C. Sebutkan minimal 3 fungsi komunikasi manusia dengan Tuhan. Ya, ini sebutkan minimal. Maksudnya itu paling sedikit 3. Fungsi. Fungsi itu guna. Komunikasi. Tadi teacher bilang, kita berkomunikasi itu dengan Tuhan melalui apa? Sinopa. Doa. Ya, jadi apa fungsi doa itu? Fungsi doa manusia kepada Tuhan. Itu artinya itu. Coba si Monik. Kenapa kita berdoa? Apa gunanya berdoa? Itu maksudnya. Coba. Supaya kita diberkati. Oke, dia meminta berkat. Tuliskan di situ, boleh. Coba untuk si Gracia. Kenapa berdoa? Untuk apa berdoa? Satu tadi minta berkat dia. Gracia, kamu berdoa mau ngapain? Apa fungsinya itu? Apa fungsinya kamu berkomunikasi dengan Tuhan itu? Coba. Gracia. Kasih mikrofonnya, nak. Nggak tahu kamu tujuannya berdoa, makanya tidak berdoa. Tadi dia minta berkat. Kamu mau apa sama Tuhan? Saya teacher Andika. Gracia dulu, nah. Masa dia nggak pernah berdoa? Dia berdoa itu mau ngapain? Mau ngomongin apa? Ayo, Gracia. Ketika kamu bicara sama orang tua, pasti ada sesuatu yang disampaikan. Misalnya, Mak, piringnya jatuh. Ada informasi bahwa piring jatuh. Nah, kalau kamu menghadap Tuhan, apa mau disampaikan? Gracia, kasih mic-nya, nak. Mic-nya suaramu itu, biar teacher dengar suaramu. Ya.
Coba si Amel. Ya, si Amel. Kenapa kita berdoa, Amel? Untuk apa gunanya? Fungsinya apa? Untuk mengucap syukur, Car. Boleh, mantap. Itu mengucap syukur. Untuk yang berikutnya, si Predi. Selain meminta berkat, mengucap syukur, masa hanya itu? Masa berdoanya, Tuhan mintalah, Tuhan mintalah. Masa hanya, terima kasih Tuhan, hanya begitu? Nggak ada lagi yang lain selain itu? Saya, Coba. Car. Ya, coba. Silakan. Agar kita dilindungi Tuhan di setiap waktu dan tempat. Oke, boleh. Tuliskanlah di situ, minta perlindungan. Yang lain? Saya, Teacher. Nah, ini, lanjut. Meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, mantap. Setiap hari kau buat dosa, ampunilah Tuhan. Tiap hari minta ampun. Terus, siapa lagi? Habis, sudah. Hanya situ pengetahuannya. Nggak ada lagi. Si Sinta ini dengar teacher nggak? Coba Sinta, kenapa kita berdoa selain dari hal-hal yang disebutkan? Ada tadi, minta ampun, minta berkat, bersyukur. Hanya itu saja, Kak? Habis. Udah mentok. Nggak ada lagi. Apa? Agar kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mantap, itu membina komunikasi dengan Tuhan, membina hubungan dengan Tuhan. Oke, tuliskanlah di situ. Yang lain habis sudah. Jadi minimal 3, boleh buat 3, lebih banyak, lebih bagus nanti. Buatlah di catatan itu. Jadi kamu sudah paham. Mungkin bahasanya tidak kamu pahami, makanya teacher jelaskan 3 guna komunikasi. Berarti kita berkomunikasi dengan Tuhan itu kan melalui doa. Jadi apa gunanya kita berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan? Yang pertama tadi mengucap syukur, bisa. Yang kedua boleh meminta, boleh. Minta berkat, perlindungan, meminta sesuatu dari Tuhan, boleh. Yang berikut, minta ampun. Iyalah, setiap berdoa ingatlah dosa-dosamu itu. Baru yang selain dari hal itu, kita juga harus, yang terpenting adalah memuji Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan minta-minta, ya kan? Puji dulu Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Mazmur 150. Pujilah Tuhan. Jadi di dalam doa itu ada pujian kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik. Tuhan terima kasih, kau sangat baik, kau melindungiku. Itu pujian untuk Tuhan. Contoh, Elsa kamu cantik hari ini. Ya katakan aja, Tuhan kau luar biasa. Tuhan kau baik. Tuhan kau setia. Tuhan engkau maha kuasa. Itu pujian untuk Tuhan. Jadi sebelum meminta, biasakan memuji Tuhan. Bukankah doa yang diajarkan oleh Bapa kami yang di sorga itu Yesus yang ngajarin? Di situ dikatakan kalau kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi dikuduskan namamu itu pujian. Kudus Tuhan itu. Hanya Tuhan yang kudus, nggak ada manusia yang kudus. Jadi kita puji Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadi itu mengundang Tuhan. Jadilah kehendakmu. Nah, itu maksudnya. Jadi tolong dipaham, tolong teacher Nela kecil ke suara sedikit. Suara teacher besar, oke? Jadi terganggu ini sudah. Jadi tolong kalau mau berdoa itu tadi, selain minta ampun, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Tinggikan namamu mengatasi langit, tidak ditinggikan. Jadi dalam doa itu ada urutan berdoa. Menurut doa Bapa kami, digabungkan dulu, ditinggikan dulu, dipuji dulu. Baru setelah itu dia mintakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Nah itu sudah permintaan. Nah setelah itu baru mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Jadi minta tadi memuji dia, membesarkan dia, meminta, lalu bersyukur. Nah selain itu ada hal di dalam doa. Ingatlah akan orang-orang lain. Ya, seperti berikanlah aku berkat hari ini seperti engkau memberkati, berkatilah orang-orang lain Tuhan. Ya, kita ingat orang lain di dalam doa itu, bukan melulu kita. Jadi ada siapa di situ itu maksudnya. Jadi ingat kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, 4 hal ini harus kita ingat. Tadi minta ampun, yang kedua minta sesuatu bersyukur,
dan ingat orang lain, ya. Doakan orang tuamu, doakan gurumu, doakan teman-temanmu. Jangankan mendoakan teman, ingat aja enggak. Tuhan, tolonglah teman-temanku yang memiliki daya tangkap lemah supaya mereka lebih cepat menangkap. Jangan egois hidup itu ya nak ya, harus ingat orang lain. Itulah anak-anak Tuhan yang hebat. Oke, berikutnya. Siapa sekarang ini? D. Untuk si baca dulu. Cecil. 10 menit lagi nak. Ayo Cecil cepat nak. D. Sebutkan minimal 3 tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan. Nah, ini tidak usah dijelaskan. Artinya kau tulislah di situ siapa menurutmu tokoh-tokoh Alkitab yang setia. Salah satunya di pelajaran kita ada Joshua. Tinggal kamu cari lagi yang lain-lain. Tambahkanlah 2 lagi. Atau 5 pun kamu bikin di situ. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Itu tidak perlu panjang lebar. Berikut. Untuk si Okta. Jelaskan jenis-jenis ibadah Kristen. Ya, jelaskan jenis-jenis ibadah Kristen. Di pelajaran sebelumnya ada itu. Jenis-jenis ibadah. Ada ibadah harian, ada kebaktian, ada ibadah kebaktian. Tolong suara siapa itu nak? Siska baru gabung nak, tolong suaranya nak ya. Di keep suaranya nak. Jadi maksudnya di situ jelaskan dengan bahasamu sendiri, nanti teacher menilai. Misalnya ibadah umum adalah ibadah yang dihadiri oleh orang awam atau orang umum. Di situ ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada remaja, semuanya menyatu. Kalau misalnya ibadah pribadi, ibadah yang hanya dilakukan oleh satu orang pribadi, itu contoh. Lalu kalau misalnya ibadah, ada banyak kan ibadah misalnya ibadah tengah minggu. Jelaskanlah. Ada di bukunya diulang lagi. Jadi jelaskan hanya 3 yang disuruh. Oh, jelaskan. Penjelasannya terserah. 2 baris pun teacher hargai, 1 baris pun teacher hargai. Yang jelas dia maksudnya menjelaskan. Misalnya ibadah pribadi. 1 ibadah pribadi. Lalu buat keterangan di bawahnya itu ibadah pribadi adalah ibadah yang dilakukan oleh 1 orang. Dan di tempat tertentu, jelaskanlah. Kan ibadah pribadi itu kamu sendiri dengan Tuhan berhubungan, itu maksudnya. Lalu misalnya ibadah raya, ibadah yang dilakukan bersama-sama. Di mana dia dilakukan? Di gereja. Kalau tadi ibadah pribadi, bisa di gereja, orang-orang udah pulang, dia masih berdoa sendirian, bisa. Di rumah bisa. Nah kalau ibadah bersama, itu di gereja, secara bersama-sama, bersama orang lain. Dan tidak dibatasi umur, tidak dibatasi jenis kelamin, misalnya enggak ada laki-laki, karena ada ibadah khusus, misalnya per hari Kamis wanita semua, misalnya Korama ama-ama semua gitu, kaum wanita atau kaum pria. Jadi dibedakan itu maksudnya, bisalah itu dijelaskan. Oke, yang terakhir untuk si Nopri baca. Jelaskan makna teks kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 46. Langsung buka Alkitabmu di situ. Kisah Rasul 2 ayat 46. 46 47. Di situ adalah demikianlah setiap hari mereka di rumah ibadat dengan satu hati dan membagi roti dari rumah ke rumah lalu memakan rezeki. Ini terjemahan baru ya. Lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati. Tiap hari mereka berhimpun di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecah roti mereka. Maksudnya di situ jelaskanlah menurut pengertianmu sendiri, ada apa sih di ayat ini? Demikianlah setiap hari mereka. Mereka ini siapa? Setiap hari di rumah ibadat. Rumah ibadat itu apa? Terus satu hati. Apa maksud satu hati? Membagi roti.
dari rumah ke rumah. Jadi ini adalah cerita zaman jemaat mula-mula, mereka itu hidupnya saling berbagi. Mereka satu hati. Rotiku 2 itu aku antar ke rumah tetangga 1. Kayak gitu dulu jemaat mula-mula dulu. Lalu mereka satu hati. Nggak ada berantem, nggak ada iri-irian. Lalu memakan rezeki mereka dengan sukacita. Udah dibagi, saling berbagi, mereka senang gitu, sukacita. Terus tiap hari, bayangin tiap hari mereka berhimpun, tahu berhimpun? Berhimpun itu berkumpul. Jadi setiap hari mereka ngumpul. Setiap hari mereka ngapain ngumpul? Bukan gosip. Kalau kamu setiap hari ngumpul di sama temanmu, tiap hari buka Facebook, ngapain mau lihat gosip atau status orang? Bukan itu. Tiap hari mereka berhimpun dalam bait Allah untuk ngapain? Di gerejanya mereka tiap hari. Sampai tiap hari mereka ke gereja, memecah roti, dan mereka makan bersama. Kamu bukan tiap hari nanti disuruh gereja, hanya hari Minggu. Kalau corona sudah lewat. Tapi tidak ke gereja. Oke? Kita 4 menit lagi. Tolong suara-suara yang ada di situ. Untuk si Freddy suaranya, nak. Jadi itulah maksudnya. Jadi tugasnya tadi halaman 81 sampai 82. Yang nomor 1, nomor A sampai F. Sudah teacher jelaskan, tinggal kamu tulis dengan bahasamu sendiri. Dan juga setelah itu, bisalah kamu bikin ringkasan ya nak ya di buku catatanmu. Misalnya, peran orang lain dalam pembentukan karakter. Jangan kamu tulis ini semua. Yang menurutmu penting, misalnya ini yang penting, tulis. Misalnya di sini yang penting, ini tulis. Misalnya di bawah yang penting, tulis. Jangan semuanya ditulis. Artinya kamu pahamilah dia apa peran orang lain itu dalam membentuk karakter. Itu maksudnya. Jadi kayak gitu meringkas. Nanti kita jelaskan kembali minggu depan. Karena waktu kita tinggal 3 menit. Pertama tadi Joshua sudah kita lihat videonya. Keteladanan dari Joshua. Joshua itu setia. Kenapa dia setia disebut? Bayangin aja dari semua suku bangsa Israel, ada ribuan itu, ada jutaan orang yang dibawa keluar dari Mesir untuk masuk ke Kanaan tanah perjanjian. Yang sampai di tanah perjanjian hanya 2 orang, bayangkanlah. Salah satunya adalah Joshua. Ya. Kenapa? Yang lain di mana? Yang jutaan orang bangsa Israel itu di mana? Mati di padang gurun. Ada yang bersungut, ada yang tidak berdoa, ada yang menyembah ilah lain, ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi Joshua, dia berhasil masuk ke tanah Kanaan pada usia 84 atau 85 tahun. Dia masih merasa kuat. Dia masuk di Kanaan sama si Kaleb. Nah, jadi Yosua dan Kaleb. Jadi maksudnya di situ dari 80 tahun Yosua itu setia sama Tuhan, ya. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Yang lain udah nyembah patung, yang lain udah tinggal di Yesus, yang lain dari macam-macam, tapi Yosua tetap setia kepada Tuhan. Makanya hanya dia dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian dari jutaan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan yang dipimpin oleh si Musa. Musa sendiri nggak masuk ke Kanaan karena dia marah kan, dia banting 2 loh batu yang dia terima karena dia lihat bangsa Israel menyembah ilah lain, dia nggak sabar, dia bantingkan. Padahal Musa adalah orang yang paling lemah lembut di Alkitab satu-satunya. Bayangin orang yang udah paling lemah lembut hatinya satu-satunya di Alkitab aja bisa marah, apalagi kita ini nggak tahu apa kita ini. Kalau kita marah, macam mana? Jadi itu maksudnya. Jadi teladan dari Joshua. Nanti kamu baca itu, kamu buat ringkasannya. Ringkasannya hanya sampai 1 menit lagi, hanya sampai halaman 83. Ringkasannya 82-83. Dengan bahasamu sendiri tuliskan. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Karena kita sudah selesai, tinggal 2 detik lagi. Oke? Jadi itu saja pelajarannya. Tolong ringkasan di bukunya dikerjakan. Nanti minggu depan mungkin sudah dikumpul. Bisa dipahami? Bisa, teacher. Bisa, teacher.
Habis.